Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Tetap enjoy dan salam sehat. Kali ini kita kembali lagi di Polbangtan punya cerita. Di sini saya bersama pelatih Anggiat Lamhot Tampu Bolon selaku pelatih kedisiplinan Polbangtan Medan. Sedikit cerita tentang pelatih ini. Di tahun 2013, pelatih ini pernah mengikuti misi PBB di Lebanon. Di Polbangtan Medan sendiri, pelatih sudah melatih selama 1 tahun 4 bulan. Pertama-tama, say hello ke kamera pelatih. Ya. Jadi begini pelatih, bagaimana pelatih kehidupan di asrama mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali pelatih? Ya, kehidupan di asrama ini ya kita atur dari awal. Pertama dari bangun tidur, setelah bangun tidur melaksanakan ibadah, sholat, melaksanakan senam. Terus kembali lagi kita melaksanakan makan pagi jam 6, jam 7.30 melaksanakan apel pengecekan, setelah itu melaksanakan perkuliahan. Ada yang di kelas, ada yang kelahan, ada yang praktek, ya bermacam-macam seperti itu. Berarti di Polbangtan ini sendiri sudah tertata rapi pelatih, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, dari kegiatan sore, kegiatan siang itu ya pelatih. Betul sekali. Jadi kehidupan di asrama ini kita atur, kita tata sedemikian rupa supaya membina karakter disiplin masing-masing siswa. Seperti itu. Jadi kita lanjut pelatih. Menurut pelatih sendiri, mengapa mahasiswa Polbangtan Medan harus menerapkan kedisiplinan pelatih? Ya, karena saya rasa kedisiplinan itu sangat penting ya. Di samping kita punya ilmu, kecerdasan, harus juga disiplin. Karena disiplin itu adalah untuk mengatur diri sendiri terhadap sikap-sikap. Karena di luar sana kan sudah banyak yang pintar, tetapi yang disiplin belum tentu seperti yang kita harapkan. Makanya kita tekankan di Polbangtan Medan harus mempunyai disiplin dan sikap sebagai seorang mahasiswa yang berdaya guna, siap dipakai untuk kehidupan di luar. Seperti itu. Berarti yang pertama itu harus disiplin pelatih. Yang Ya, kedua betul baru sekali. berilmu ya pelatih. Iya. Ada dulu berarti. Nah, selanjutnya nanti pelatih. Bagaimana pelatih manajemen mahasiswa agar disiplin pelatih? Ya, kita punya metode-metode seperti pelatih sendiri sudah berapa kali mengikuti kegiatan pelatihan, ya, mulai masuk dari TNI 2015, terus melaksanakan kursus dan pelatihan sebagainya. Ya kita mendisiplinkan diri supaya gimana sih mengatur manajemennya gitu, harus ditata lah. Jam segini saya harus tidur, jam segini saya harus belajar, jam segini saya harus makan. Kita atur sedemikian rupa supaya terbudaya, jadi melekat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Berarti pertama itu awalnya harus memang terpaksa terbiasa ya pelatih. Iya, seperti itu. Lama-lama jadi ngikut gitu. Bagaimana pelatih jika ada mahasiswa yang melanggar aturan pelatih di Polbangtan ini sendiri pelatih? Di Polbangtan Medan ini sendiri sudah punya komitmen konsekuensi apabila ada yang melanggar, tergantung pelanggarannya bagaimana. Kalau pelanggaran disiplin berat, ya ada semacam senat. Kalau berat pelanggarannya mungkin dia dikeluarkan. Kalau misalnya hukuman ringan, ya bisalah seperti push up, disuruh masuk kolam seperti itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Biar memiliki efek jerah ya berarti ya. Iya. Biar tidak yang ini terus mengulang-ulangi kesalahannya lagi, Iya. yang ini terus orang ini terus gitu loh. Iya. Bagaimana tindakan lanjut dari pelatih jika terjadi perselisihan antar mahasiswa di kampus ini pelatih? Ya. Kalau misalnya ada yang chaos seperti itu, ya kita cari apa sih masalahnya. Kok bisa seperti itu? Karena di sini kan semua sudah serba diatur, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur. Karena juga semua fasilitas sudah lengkap, baik lapangan sarana olahraga, tempat ibadah, masjid segala macam. Jadi kita cari akarnya, kita cari solusinya. Bagaimana cara tidak terjadi lagi seperti itu yang chaos-chaos itu. Berarti jika terjadi chaos kita harus mencari memang dari awalnya dulu berarti. Iya, akar masalah masalahnya. siapa orang memang dalang yang membuat itu semua.
hal apa yang membuat pelatih menjadi marah atau kesal kepada mahasiswa tersebut pelatih? Ya. Terkadang kita marah, kita sudah memukul lonceng gitu, anggota provos sudah memukul lonceng, masih ada juga kawan-kawan kita ini masih yang telat bangun gitu, bahkan ada juga yang nggak mau ikut senam gitu. Sementara yang lain sudah bursa-bursa, udah senam-senam, udah teriak-teriak, dia Semangat lah pelatih. Iya. Semangat pagi gitu ya pelatih. Iya, seperti itu. Berarti ibaratnya banyak yang lelean ya pelatih. Iya, banyak lelean, jadi Lelean. harus ada konsekuensi. Ya pelatih. Iya, Banyak lelean yang main watak lah pelatih. iya, seperti itu. Ini ya pelatih. Hal apa yang paling disukai pelatih dari perilaku mahasiswa pelatih? Hal yang saya suka di sini sangat budaya kekeluarganya sangat bagus, apalagi budaya keagamaannya bagus. Jadi yang muslim ke masjid, banyak juga perkumpulan semuanya mengarah ke positif. Jadi di sini sangat bagus. Jadi bisa diterapkan, kedisiplinannya juga sangat bagus. Ya, itu perlu dicontoh untuk perbankan yang lain. Ya. Berarti kayak budaya kekeluarganya saling sapa gitu ya pelatih? Ya, saling negur. Ya, saling menegur, baik itu senior junior, baik itu Sama kepada dosen. maupun itu pekerja-pekerja sini ya pelatih. Iya, Baik itu orang yang jualan gitu ya pelatih. betul sekali. Jadi itu kita sudah menggambarkan memang kekeluargaan itu erat di sini ya pelatih. Seperti itu. Berarti kayak perkumpulan ibadah gitu juga berarti ada di sini juga pelatih. Iya, sangat bagus. Ada positif lah. Iya, pelatih. Tantangan apa pelatih yang pernah pelatih alami semenjak udah melatih di Pemangka Medan ini pelatih? Oh, saya tantangan yang pernah saya dapati itu kadang kita mahasiswa ini ada kalau kita misalnya apel, terkadang ada yang jatuh pingsan, ada yang tiba-tiba kerasukan, histeris, Kesurupan berarti? ya kesurupan. Ada juga di barak sana mau kesurupan. Ternyata kalau kita koreksi, ternyata dia banyak berpikir gitu. Ya banyak pikiran seperti Stres itu. lah berarti. Ya stres. Padahal di sini udah enak ya pelatih, udah Iya. makan ditanggung, Heeh. semua asrama ditanggung, dibiayai, apa segala macam kayak listriknya udah biaya negara semua. Itu Sudah. kan lebih stres ya pelatih. Selanjutnya pelatih, apa kesan pelatih sudah menjadi pelatih di Pemangka ini pelatih? Ya. Kalau kesan saya ada 3. Yang pertama itu do your job. Apa do your job itu? Cintailah pekerjaanmu. Kau seorang mahasiswa nanti setelah lulus dari sini berarti kau seorang petani milenial. Milenial. Nah, kau harus cintai. Yang kedua, give your money. Ambil duitmu. Kau setelah dipekerjakan berarti kau punya gaji. Ambillah duitmu. Yang ketiga, enjoy your life. Setelah kau kerja, punya gaji, ya, waktunya kita untuk refreshing, bersenang-senang. Seperti itu. Berarti Do your job, job, give your money, your money. enjoy your life. Berarti pokoknya terakhirnya kita harus enjoy berarti. Iya, Pokoknya apapun yang kita kerjakan kita harus enjoy. Santai, nggak boleh dibawakan stres gitu ya. Pak. iya, Karena kita stres nanti yang akibatnya kita juga ada yang kerasukan seperti yang kata pelatih tadi berarti. Untuk apa ini pelatih? Pesan dan harapan pelatih untuk yang sudah dilatih kami sebagai mahasiswa nih pelatih yang sudah dilatih di Pemangka ini, apalah pesan ataupun harapan yang terbenak dalam hati pelatih? iya. Kesan saya, jadilah mahasiswa-mahasiswa Polbangtan yang berdaya guna, bersaing, bisa dipakai untuk masyarakat. Harapan saya, semoga lulusan-lulusan dari Polbangtan Medan ini jadi semua bekerja, baik itu di lingkup pemerintahan, kabupaten dan kecamatan. Jadi semua dipakai gitu. Jadi sebagai penyuluh dan yang lain-lain. Harapannya bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua kita dan negara juga. Jadi lulusan-lulusan seperti senior-seniormu banyak yang sudah bekerja di Kalimantan, di Jakarta. Harapannya untuk kedepannya lebih banyak lagi. Seperti itu harapan juga dosen-dosen kita di sini, harapan direktur seperti itu. Bisa membanggakan Polbangtan Medan dan kedua orang tua kita masing-masing seperti itu. Berarti dari harapan pelatih juga sama juga kayak harapan pelatih. Iya. Kami bisa membanggakan nusa dan bangsa, bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan kampus, dosen-dosen, itu pelatih.
Jadi itu dia teman-teman yang diharapkan pelatih kita sendiri, kita itu bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bisa langsung dapat kerja seperti senior-senior kita yang sudah banyak kerja di Kalimantan, seperti kata pelatih ya, di Jakarta, di Riau, baik pun di Sumatera Utara itu sendiri. Jadi marilah teman-teman semuanya supaya kita lebih giat lagi, lebih disiplin lagi, supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul berguna. Mungkin itulah berarti bincang-bincang singkat kita pada sore hari ini berarti. Untuk teman-teman, tetaplah belajar dan selalu disiplin, terbiasa pasti akan bisa. Tetap semangat.